انتظر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya kita bisa kembali, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran nahwu kita. Tayyib. Serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Baik. Kita sudah sampai ke pembahasan di pelajaran nahwu ini, pembahasan yang namanya al-mu'rabatu bil huruf. Alaysa kadzalik? Naam, adhunnu kadzalik. Dan kita sudah jelaskan bahwa di antara al-mu'rabatu bil huruf, di antara mu'rabat bil huruf, al-mu'rabat bil huruf ada 4. Yang pertama apa? Jam'ul mudzakkaris salim. Kalau Ustaz nggak, jam'ul mudzakkaris salim. Yang kedua al-asmaul khamsah. Yang ketiga al-af'alul khamsah. Yang keempat, man ya'rif? Siapa yang tahu? Coba sebutkan. Al-mutsanna tertinggal kita sebutkan. Baik. Dan sudah kita bahas sampai ke halaman 48 sudah selesai kita. Sekarang kita masuk ke halaman 49. Al-asmaul khamsah. Mutsanna sudah kita bahas, jamak mudzakkar salim sudah kita bahas. Musanna marfu'nya dengan alif. Mansub dan majrurnya dengan ya. Jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan waw, mansub dan majrurnya dengan ya. Sekarang asmaul khamsah. Apa asmaul khamsah? Asmaul khamsah, perhatikan kitabnya, ta'rifuha hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Ka ini tidak termasuk ya, ini dhamir. Yang asmaul khamsah itu abu, abun, akhun, hamun, fu, dhu, itu asmaul khamsah. Hukumnya apa dari asmaul khamsah ini? Perhatikan, turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Inilah dia. Marfu menggunakan waw, mansub menggunakan alif, majrur menggunakan ya. Ini harus diingat ini. Apa saja asmaul khamsah diingat, hukumnya apa, kemudian i'rabnya nanti akan kita pelajari. Wa hiya tu'rabu bil wawi raf'an. I'rabnya menggunakan waw dalam kondisi marfu' rafa'. Perhatikan contohnya, nahwu qaulillahi ta'ala qala abuhum. Qala abuhum. Wa qaulihi qala lahum akhuhum. Wa qaulihi liyunfiq dzu sa'atin. Seluruhnya pakai waw. Abu,
akhu, dzu pakai waw. Karena apa? Karena mereka dalam keadaan rafa. Jelas? Berikutnya wa tu'rabu bil alif nasban, dan di i'rabnya menggunakan alif ketika posisi nasab. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ja'u abahum isya'an yabkun. Ini surat Yusuf. Wa ja'u abahum. Wa qaulihi ta'ala wa nahfadhu akhana. Wa qaulihi ta'ala wa ati dzal qurba. Perhatikan, aba pakai alif, akha pakai alif, dza pakai alif. Perhatikan, ini mereka dalam posisi nasab seluruhnya, makanya menggunakan alif. Wa tu'rabu bil ya jarran, dan i'rabnya menggunakannya ketika dalam posisi majrur, dalam posisi jar. Nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, raja'u ila abihim. Wa qaulihi sanashuddu 'adudaka bi akhika. Wa qaulihi walidhil qurba. Abi, akhi, dhi. Perhatikan, ini ketiga contoh ini dalam posisi jar, dalam posisi majrur dia. Wadih ya contohnya. Maka kita lanjutkan kalau wadih. Wa'lam annal asma'al khamsah la tu'rabu bil huruf illa idza tawafara fiha arba'atu syurut. Ketahuilah wahai yang bernama Rabi'ah, wahai yang bernama Raffi Murdianto, Raffi Raihan, yang bernama Randi Fahrezi, bahwasanya asmaul khamsah itu tidak diirabkan dengan huruf kecuali jika sudah memenuhi 4 syarat. Apa saja 4 syarat itu? Nadhkuruha fi ma yali. Ini akan kita sebutkan ini. Ini akan kita sebutkan apa-apa saja syaratnya agar asmaul khamsah i'rabnya menggunakan huruf. Ini pembahasannya halaman 50. Syurutu i'rabil asma'il khamsah bil huruf. Syarat-syarat i'rabnya asmaul khamsah dengan huruf itu apa saja? Kita sebutkan tadi ada 4. Yang pertama, al-awwal antakuna mufradatan. Antakuna mufradatan, fa in sunniyat u'ribat i'rabal musanna. Dengan syarat asmaul khamsah yang kita sebutkan 5 tadi, apa-apa saja itu Randy coba sebutkan kalau tahu. Pasti tahu ya barusan. Abun, akhun, hamun, fu, dzu. Ini dengan syarat dia dalam bentuk mufrad. Ini syarat pertamanya, dalam bentuk mufrad. Abun itu bentuk mufrad, akhun bentuk mufrad, hamun bentuk mufrad, fu atau fahun, fu ini bentuk mufrad, jamaknya apa? Afwah. Dzu ini bentuk mufrad untuk 1 orang. Adapun jika dia dalam bentuk musanna, fa in sunniyat, jika dia dalam bentuk musanna, u'ribat i'rabal musanna, maka i'rabnya itu seperti i'rab musanna yang sudah kita bahas di atas di pertemuan sebelumnya. Apa itu i'rab musanna? Apa hukum musanna? Sebelum hukum musanna, apa ta'rif musanna dulu? Jangan lupa semuanya. Ma dalla 'ala tsnaini aw ithnataini biziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Hukumnya apa? Hukum musanna marfu'un bil alif, yurfa'u bil alif, turfa'u bil alif, wa tunsabu wa tujarru bil ya. Sama, kalau dia dalam bentuk musanna maka seperti musanna dia, enggak ada beda. Nahwu contohnya, ja'al
akhawani. Perhatikan, ja'al akhawani, akhun akhawani, akhun akhawani. Ja'al akhawani wa ra'aitul akhawaini wa sallamtu 'alal akhawaini. Perhatikan, marfu menggunakan alif, akhawani mansubnya menggunakan ya, ra'aitul akhawaini majrurnya menggunakan ya juga. Salamtu 'alal akhawaini. Jelas ya, ini syarat pertama. Syaratnya asmaul khamsah itu dalam bentuk mufrad dia, enggak boleh bentuk mutsanna apalagi jamak. Yang kedua, wa in jumi'at u'ribat i'rabal jam'i. Jika asmaul khamsah itu dijadikan bentuk jamak atau dalam bentuk jamak, maka i'rabnya pun seperti i'rabul jam'i. I'rab jamak. Jamak apa dia di sini? Abun, jamaknya aba. Ini jamak apa namanya ini? Siapa yang tahu? Akmal tahu ini ya. Jamak apa? Hafidh? Nah, ini namanya jamak taksir. Maka i'rabnya seperti jamak taksir. Jamak taksir bagaimana i'rabnya, dengan apa? Dengan huruf atau dengan harokat? Tentu dengan harokat. Sudah kita bahas ya. Masa kelas 12 enggak tahu? Tahulah. Orang yang ngajarnya ustaz kok. Insyaallah. Tapi perhatikan contohnya di sini. Nahu ja'al aba'u. Pakai harokat dia karena dia jamak taksir. Wa ra'aitul aba'a. Pakai harokat fathah. Wa sallamtu 'alal aba'i. Pakai harokat kasrah ketika dia dalam posisi jar. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, antakuna mukabbiratan. Antakuna mukabbiratan. Syarat yang kedua adalah asmaul khamsah itu katanya dalam bentuk normal, besar dia. Abun kan besar. Kalau kecilnya apa? Ubay. Akhun untuk tasghirnya, kata tasghir untuk kecilnya apa? Ukhay. Itu syarat kedua. Fa in sughirat, jika kata dari asmaul khamsah itu dikecilkan, ka ukhay wa ubay. Apa arti ukhay, Ustaz? Apa arti ubay, Ustaz, dikecilkan ini namanya? Ya artinya saudara kecil, ukhayya, saudara kecil saya, ubayya, bapak kecil saya misalnya. Bapak kecilnya misalnya dia udah tua, udah gede, udah dewasa. Pamannya kan paman di posisi bapak. Bisa dia panggil ubayya, bapak kecil saya, boleh. Uribat bil harakati dhahirah. Maka i'rabnya bagaimana jika dia dalam bentuk tasghir musagharah, mukabbarah musagharah, dalam bentuk tasghir, i'rabnya menggunakan harakat yang jelas. Jelas? Ukhayyun, ubayyun. Contoh, nahu jaa ukhayyuka wa ra'aitu ukhayyaka. Jaa ukhayyu pakai dhammah, wa ra'aitu ukhayya pakai fathah, wa sallamtu 'ala ukhayyika pakai kasrah. Pakai harakat dia. Kalau dia mukabbarah. Adapun musagharah tasghir, maka dia dengan harakat zahirah. Syarat yang ketiga, antakuna mudhafatan. Antakuna mudhafatan. Dia harus pada posisi mudhaf. Makanya contohnya di dalam kitab ini akhuk, abuka, akhuka, pakai ka semuanya. Karena dia harus dalam posisi mudhaf dia, sehingga dia i'rabnya bisa menggunakan huruf. Wadih? Fa illam tudhaf u'ribat bil harakati dhahirah.
Kalau dia tidak dalam posisi mudhaf, maka dia i'rabnya menggunakan harakat seperti biasa, harakat yang jelas. Contohnya nahu jaa abun wa raaitu aban wa sallamtu ala abin. Bun, ban, bin pakai harakat. Yang keempat, antakuna idhafatuha ila ghairil ya. Fa in udhifat ila ya u'ribat bil harakatil muqaddarah. Ini yang keempat, sambungan sebenarnya dari syarat yang ketiga. Dia harus sebagai mudhaf. Namun yang keempat, dia harus sebagai mudhaf, tapi enggak boleh mudhafnya ke yaul mutakallim. Selain yaul mutakallim, boleh ke isim-isim yang lain dan boleh ke dhamir-dhamir yang lain kecuali yaul mutakallim. Wadih? Fa in udhifat ilal ya, jika kata atau jika asmaul khamsah itu diidhafahkan kepada yaul mutakallim, u'ribat bil harakatil muqaddarah, maka i'rabnya menggunakan harakat, namun harakatnya itu muqaddarah, diperkirakan saja harakatnya. Nanti kita akan belajar yang namanya cara mengi'rab asmaul khamsah yang idhofahnya dengan yaul mutakallim. Perhatikan contohnya, jaa akhi wa raaitu akhi wa sallamtu ala akhi. Akhi, ya mutakallim seluruhnya di akhirnya. Bagaimana cara i'rabnya? Gampang. Akhi mudhafun. Jaa di sini di sini dia fa'il. Akhi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun qabla ya'il mutakallim wa huwa mudhaf. Itu cara mengi'rabnya. Sama juga setelahnya seperti itu. Wa raaitu akhi maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun qabla ya'il mutakallim. Boleh dilanjutkan mana'a min zuhuriha at-ta'adzur, boleh. Ini pelajaran cara mengi'rab, nanti akan kita bahas satu persatu aja. Wassalamtu ala akhi, sama juga i'rabnya. Seperti itu. Jadi ini 4 syaratnya harus dihafal nih. Dihafal. Yang pertama antakuna mufradah, yang kedua antakuna mukabbarah, antakuna mudhafatan, antakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Seperti itu. Wadih ila huna? Adhunnu wadih. Al-i'rab. Perhatikan i'rab nih, diajarkan i'rab nih, cara mengi'rab. Antum diajarkan mengi'rab. Al-i'rab. Yang pertama, qala abuhum. Bagaimana cara mengi'rab asmaul khamsah? Qala fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Abuhum fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah. Wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah. Harus disebutkan niyabatan 'anid dhammahnya biar kita tahu bahwa i'rabnya ini menggunakan waw, yang mana dia wakil atau ganti dari dhammah. Asal dari i'rab itu dengan harokat dhammah kalau dia marfu, li'annahu minal asma'il khamsah, karena abun termasuk dari asma'ul khamsah. Walha hum, maksudnya walha dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dhamir muttasil mabniyun 'ala dhamm. Mana dhammahnya? Mana dhamm yang dimaksud adalah hum fi mahalli jarrin, pada posisi jar. Kenapa dia posisinya jar harus disebutkan? Kenapa dia dalam posisi jar? Karena dia mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Mudhafnya tadi abu, asmaul khamsah tadi abu itu mudhaf. Wal mim alamatul jam'i. Selesai. Itu cara mengi'rab. Yang kedua, liyunfiq dzu sa'atin. Liyunfiq, al-lam lamul amr. Yunfiq fi'lun mudhari'un majzum bilamil amr, dengan lamul amr li.
wa alamatu jazmihi sukun. Wa alamatu jazmihi sukun ini sudah kita pelajari. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai', bagaimana dalam keadaan jazamnya. Maka jazamnya menggunakan sukun karena fi'il mudhari yang belum bersambung suatu apapun di akhirnya, i'rabnya sama menggunakan harokat bukan huruf. Jelas? Namun bukan itu pelajaran kita sekarang. Syahidnya di sini zu, ini syahidnya yang kita bahas. Zu di sini. Zu fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Zu di sini posisinya sebagai fa'ilun marfu'. Yang mana kalau asma'ul khamsah dalam posisi marfu', maka alamat rafa'nya, tanda rafa'nya adalah waw niyabatan 'anid dhammah, sebagai naib pengganti dari dhammah. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena itu termasuk dari asma'ul khamsah. Sa'atin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihil kasrah adh-dhahirah fi akhirih. Makanya jelas sa'atin. Kenapa dia jadi kasrah di sini? Karena dia dalam posisi mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Ya, dzu mudhafnya. Dzu sa'atin. Dzu ilmin. Dzu malin. Jelas? Ini cara mengi'rab. Harus pintar-pintar mengi'rab dan harus jeli. Yang ketiga, waja'u abahum. Waja'u abahum. Ja'u fi'lun madin mabniun 'ala dhamm wa wawul jama'ati dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Wa wawul jama'ati, waw yang ada di sini ja'u, ini wawul jamaah namanya, dan dia merupakan dhamir yang mabni atas apa nih? Mabniun ala sukun, enggak ditulisnya mabni ala sukun di sini. Boleh ditulis ala sukun, boleh sebagai keringanan dhamirun mabni, boleh langsung saja. Tapi yang lebih rinci lagi, dhamirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, pada posisi rafa karena dia merupakan fa'il. Abahum, aba maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi alif. Aba di situ dia posisinya maf'ulun bihi mansub dan tanda nasabnya adalah alif. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena aba atau abun termasuk asma'ul khamsah. Walha sama dengan i'rab yang di atas tadi. Walha seperti itu cara mengi'rabnya. Dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wal mim lil jam'i. Wal mim lil jam'i atau alamatul jam'i, boleh sama dengan keterangan yang di atas ya. Yang keempat wa nahfazu akhana. Ini kalau yang tadi 3 di atas seluruhnya pada posisi rafa, sekarang yang keempat ini posisi nasab. Ada yang posisi nasab juga tadi di sini. Waja'u abahum, ini posisi nasab. Maka ini posisi nasab juga. Wa nahfadhu akhana. Nahfadh waw harfu atfin. Waw harfu atfin. Nahfadh fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafi'i dhammah ad-dhammatu adh-dhahirah. Jadi nahfadhu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu rafi'i dhammah adh-dhahirah. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Fa'ilnya, mana fa'ilnya di sini? Wa nahfadhu, fa'ilnya ini ada di dalam fi'il mudhari yang mana dia tersembunyi di dalamnya secara wajib, tidak perlu dikeluarkan. Wa nahfadhu wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban, secara wajib. Takdiruhu, yang mana takdirnya adalah, perkiraannya adalah nahnu, yang diperkirakan bahwa fa'ilnya itu nahnu. Akhana maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi alif niyabatan anil fathah. Akhana di sini posisinya sebagai maf'ulun bihi, makanya akha pakai alif, yang mana mansubnya
mansubnya asmaul khamsah menggunakan alif niyabatan anil fathah, karena ganti dari fathah. Li'annahu minal asmail khamsah, karena kata akha termasuk asmaul khamsah. Wana akhana, na di sini dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Perhatikan di sini dijelaskan mabni ala apanya. Di sini dijelaskan mabni ala sukun. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, pada posisi jar karena dia mudhaf ilaih. Wadih? Nah, ini pelajaran i'rab sampai akhir. Sampai akhir itu tentang i'rab. Tayyib, ada 5 menit lagi tentang i'rab. Ini kita bacakan secara cepat aja ya. Yang keenam, raja'u ila abihim. Raja'u fi'lun madhin mabniun 'ala dhamm wa wawul jama'ati dhamirun mabniun fi mahalli raf'in fa'il. Ini sama keterangannya tadi seperti yang waja'u, sama tadi. Raja'u sama. Ila abihim, ila harfu jarrin. Harfu jarrin ini secara ringkas boleh disebutkan demikian. Adapun yang lebih lengkap harfu jarrin mabniun 'ala sukun boleh juga. Abihim ismun majrur bi ila wa alamatu jarrihil ya, dan tanda jarnya adalah ya. Li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'ul khamsah. Wal ha dhamirun muttasil mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Yang ketujuh, sanashuddu 'adudaka bi akhika. Sanashuddu as-sin harfu istiqbal la mahalla lahu minal i'rab, boleh disambung, boleh sampai batas harfu istiqbal boleh. Wa nashuddu fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Nashuddu dhammah dhahirah di akhirnya pakai harakat. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Ini sama dengan yang di atas, yang fi'il nahfadhu tadi. Adudaka, adud maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah. Adudaka menggunakan harakat dia, namun disingkat karena bukan itu pembahasan kita. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Bi akhika, ini pembahasan kita. Bi akhika, al ba harfu jarrin wa akhika ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihil ya. Ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihil ya li'annahu minal asma'il khamsah. Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena apa? Karena asma'ul khamsah sudah kita bahas hukumnya, majrurnya menggunakan ya, mansubnya juga menggunakan ya. Mansubnya menggunakan ya, sahih am la? Sahih am la? Khata. Asma'ul khamsah mansubnya dengan alif. Majrurnya dengan ya, harus diingat. Bi akhika wa alamatu jarrihi ya li'annahu minal asma'il khamsah. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Bi akhika, al kaf dhamirun muttasil, dia dhamir yang bersambung yang mabni di atas fathah, fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, pada posisi jar karena dia mudhafun ilaih. Terakhir, lidil qurba, lidil qurba, li lam harfu jarrin wa dhi ismun majrurun bil lam. Dhi ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al ya. Ini syahidnya. Wa alamatu jarrihi al ya li'annahu minal asma'il khamsah, karena dia termasuk asma'ul khamsah. Al qurba mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarri al kasratul muqaddara ala akhirih lit ta'adzur. Ya, karena dia salah satu isim maksur, maka kasrohnya tidak jelas di sini. Karena tidak jelas, maka dikatakan tanda jarnya al kasratul muqaddarah, yang diperkirakan. Al qurba di akhirnya lit ta'adzur, karena udzur sebagai isim maksur dia. Tayyib. Selesai tentang i'rab, dan harus seperti itu cara mengi'rab. Belajar dari sekarang, jangan malas. Maka latihan setelahnya, latihan yang pertama, qala ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin idh qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Istakhrij minal ayati sabiqah, keluarkan dari ayat yang baru saja kita bacakan. Al-matlub, yang diminta adalah isman minal asma'il khamsah marfu'an, isman minal asma'il khamsah mansuban, isman minal asma'il khamsah majruran.
satu kata dari asmaul khamsah dalam posisi marfu, satu kata dari asmaul khamsah dalam posisi mansub, dan satu kata dari asmaul khamsah dalam posisi majrur. Itu yang pertama. Yang kedua, uktub bainal qausaini minal asmail khamsah. Uktub bainal qausaini minal asmail khamsah aw laisa minal asmail khamsah amama ma tahtahu khat ma'a bayani sabab. Jadi tulis apa yang di dalam kurung nih, dalam kurung ini asmaul khamsah. Aw laisa minal asmail khamsah, atau kalau dia tidak dari asmaul khamsah, ditulis yang mana asmaul khamsah atau yang mana yang bukan dari asmaul khamsah, tulis. Dijelaskan dengan menjelaskan sebabnya. Kalau ini tidak termasuk asmaul khamsah, ini termasuk asmaul khamsah, dijelaskan. Yang ketiga, a'rib ma tahtahu khat fi qaulihi ta'ala. I'rabkanlah kata atau kalimat yang digarisbawahi dari firman Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Min akhihi, silakan diirabkan min akhihi. Min akhihi, sebutkan apa i'rabnya. Demikian, jazakumullahu khairal jaza. Nas'alullaha Ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga apa yang dijelaskan itu bisa difahami. Dan kalau tidak faham, silahkan bertanya. Silahkan bertanya langsung dengan Ustaz. Tayyib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.